Zarana berpikir, mencari alasan yang paling masuk akal, meski sebenarnya hati kecilnya sangat tidak mengizinkan ia berbohong. Oh, itu teman tak sengaja ketemu mah, cuma sebentar kok, makanya nggak cerita. Jawab Zarana grogi, karena merasa bersalah harus membohongi ibu mertuanya. Oh, ya sudah, jawab Sarah. Mau beli baju atau cuma mau mampir aja? Tanya Sarah pada Cindy. Mau mampir aja, kangen sama kamu, timpal Cindy. Lebay, kayak nggak ketemu setahun aja, saut Sarah diiringi tawa riang dari mulut keduanya. Zarana hanya tersenyum memperlihatkan kedua wanita yang sudah tidak muda lagi itu di depan matanya. Dalam hatinya, ia juga menginginkan seorang sahabat sebagai tempat untuk berbagi cerita segala hal, seperti halnya Sarah dan Cindy. Sayang, Mama tinggal ke dalam dulu ya, tutur Sarah pada Zarana. Zarana mengangguk, menatap punggung Sarah dan Cindy yang berjalan berbarengan menuju ruangan Sarah sambil berangkulan. Sementara Zarana melanjutkan aktivitasnya, melihat-lihat koleksi baju di butik mertuanya itu. Zarana tersenyum ramah saat berhadapan dengan Dina yang baru saja selesai melayani customer. Sudah lama kerja di sini, Mbak? Tanya Zarana pada Dina, wanita muda yang sepertinya baru saja lulus sekolah. Sudah hampir setahun, Bu, jawab Dina malu-malu karena belum terlalu mengenal menantu dari bosnya itu. Oh, lumayan lama ya, timpal Zarana sambil tersenyum. Jangan panggil ibu dong, memang aku kelihatan udah ibu-ibu ya, lanjut Zarana. Enggak, bukan begitu maksud saya. Soalnya kan pekerja yang di sini manggil Ibu Sarah dengan panggilan ibu. Jadi, Dina tidak melanjutkan ucapannya. Namun Zarana sudah paham apa maksudnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Panggil Zara aja ya. Atau Mbak juga boleh, pinta Zarana sambil berusaha mengakrabkan diri. Dina pun mengangguk, lalu permisi karena ada konsumen yang datang lagi. Menjelang siang, butik Sarah memang cukup ramai. Yang datang pun tentu orang-orang yang kelas atas. Karena harga baju-baju di butik itu cukup mahal, apalagi untuk kalangan bawah seperti Zarana. Melihat koleksi semua baju yang ada di sini, tiba-tiba Zarana mempunyai sebuah ide. Wanita yang mengenakan gamis seperti jilbab lebar itu seperti berlalu menuju ruangan Sarah. Suara orang yang saling berbincang sambil diiringi tawa sudah terdengar saat Zarana sampai di depan ruangan itu. Zarana mengetuk pintu ruangan berwarna gold tersebut. Masuk, titah Sarah. Senyum Sarah kembali merekah, menatap Zarana melenggang memasuki ruangan. Ada apa sayang? Tanya Sarah. Panggilan sayang hampir tak pernah ketinggalan saat Sarah menyebut menantunya itu. Zarana berdiri dengan grogi, bingung antara mengutarakan idenya atau tidak. Sarah dan Cindy menatap ke arah Zarana, menunggu wanita berlengsung pipi sebelah itu membuka suara. Boleh nggak kalau Zara kasih masukan buat butik ini? Tanya Zarana ragu. Kedua tangannya saling bertautan mengurai rasa canggung yang tiba-tiba menderah. Tentu saja boleh sayang, katakan. Mama justru senang banget kalau Zara mau terlibat urusan butik ini, jawab Sarah dengan mata berbinar. Sebelumnya Zara minta maaf. Setelah melihat-lihat koleksi baju di butik ini,
Hampir semuanya baju terbuka. Maksudnya tidak seperti yang Zara pakai. Gimana kalau di butik ini juga dijual baju-baju gamis seperti ini, tapi lebih modis dan trendy gayanya? Bukankah sekarang ini baju gamis seperti ini sudah banyak modelnya? Maaf, ini cuma sekedar saran, tutur Zarana panjang lebar. Sarah tampak berpikir, matanya menerawang ke atas, sementara jarinya diketuk-ketuk di atas meja kerja miliknya. Aku setuju sama ide Zara, timpal Cindy. Sekarang udah banyak banget butik-butik yang menjual pakaian muslimah. Dan hebatnya mereka sukses. Lanjutnya lagi. Zaranya tersenyum simpul, merasa senang karena ada yang mendukung idenya. Oke, Mama juga setuju. Berarti kita harus mulai mencari orang yang merancang baju-baju muslimah itu. Jawab Sarah antusias. Nanti Zara coba gambar beberapa desain baju gamis ya, Mah. Mungkin ada salah satu yang Mama suka, tutur Zarana. Memang kamu bisa gambar desain baju? Tanya Sarah ragu dengan apa yang diucapkan menantunya itu. Bisa sih enggak, cuma suka gambar aja, jawab Zarana tersenyum simpul. Oke, dengan senang hati Mama akan lihat. Semangat ya sayang. Mama senang kamu mau jadi bagian dari butik ini, tutur Sarah dengan mata berkaca-kaca. Dari kecil, Zarana memang suka menggambar, apalagi yang berhubungan dengan baju dan semacamnya. Maklum, usaha konveksi yang digeluti ayahnya dulu membuat Zarana lebih akrab dengan dunia itu. Apalagi setelah ayahnya bangkrut dan menjadi penjahit. Zarana lebih giat lagi menggambar model-model baju untuk direkomendasikan kepada konsumen ayahnya. Sebelum asar, Sarah dan Zarana bergegas pulang ke rumah. Meskipun butik buka sampai jam 8 malam, tapi Sarah selalu pulang sebelum suaminya datang ke rumah. Karena menurut Sarah, penting bagi seorang istri untuk tetap menyambut kedatangan suaminya dari tempat kerja. Dengan melihat senyuman sang istri, kelelahan dan kepenatan sang suami akan sirna. Itulah salah satu kelanggengan hubungan Aji dan Sarah. Bisa menghargai dan menyayangi satu sama lain. Tepat pukul 5 sore, Aji pun datang, disambut begitu hangat oleh istrinya yang sudah berdandan cantik dan wangi. Aroma parfum yang menenangkan menguar dari tubuh Sarah. Zarana yang memperhatikan mereka, begitu kagum akan keharmonisan rumah tangga mereka yang sudah terbina hampir 30 lamanya. Andai saja ditakdirkan menjadi istri seutuhnya yang diinginkan dan disayangi oleh suaminya. Zarana ingin sekali meniru Sarah, selalu memanjakan pasangan baik di mata, perut maupun perilaku. Sayang, Zarana hanyalah istri di atas kertas yang tidak diinginkan, bahkan tak pernah dilirik, apalagi disentuh. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Zarana baru saja selesai makan malam bersama kedua mertuanya. Setelah membantu Biasi membereskan meja makan, ia bergegas naik ke atas dan masuk ke dalam kamar. Zarana dirundung rasa khawatir karena Darren belum juga pulang. Meskipun belum ada cinta yang terbit di hatinya, tapi Zarana mulai terbiasa dengan kehadiran Darren di sisinya. Meskipun suaminya itu sering bersikap ketus dan kasar sambil menunggu kedatangan Darren, Zarana mengambil kertas dan sebuah pensil, lalu duduk di kursi yang ada di dalam kamarnya. Tangannya mulai mencoret kertas itu, menggambar kerangka baju yang ada di dalam bayangan Zarana. Berbagai model baju gamis Zarana gambar. Ada yang satu set dengan jilbabnya, ada juga yang hanya dress. Saat dengan fokus dengan menggambar, tiba-tiba pintu kamar terderit. Zarana menoleh.
Daren baru saja datang dengan muka yang penuh kelelahan. Jarana buru-buru bangkit, lalu menghampiri suaminya. "Baru pulang, Mas?" tanya Jarana sambil mengulurkan tangannya, mencium punggung tangan sang suami. Hanya itu jawaban yang keluar dari mulut Daren. Jarana mengambil tas kerja yang ada di tangan Daren, kemudian menyimpannya di kursi. Daren yang langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang untuk melepas penat. "Kenapa telat sekali pulangnya?" tanya Jarana. Jarana takut suaminya itu mengingkari janjinya dan menemui Hani. "Aku itu seminggu gak masuk kerja, jadi pekerjaan numpuk. Itu aja banyak yang belum selesai," jawabnya ketus. "Mau aku buatin sesuatu? Teh, kopi, atau mau langsung makan aja?" tawar Jarana. Cerewet banget. "Kalau lapar aku juga nanti makan." "Berisik, aku tuh mau istirahat. Lagian tumben kamu belum tidur," jawab Daren sengit. Jarana hanya menghela nafas pelan, mendengar jawaban ketus suaminya. Namun ia berusaha memaklumi kalau suaminya itu memang sedang benar-benar lelah. Jarana melangkah, membereskan kertas-kertas yang berserakan, kemudian menyimpannya di dalam laci. Rencananya besok ia akan memperlihatkan pada Sarah. Biar Sarah yang memilih desain gambar mana yang cocok dan modis. "Aku mau istirahat. Kalau Mas butuh sesuatu, bangunin aja," tutur Jarana sambil naik ke atas sofa, lalu meringkuk setelah menutupi tubuhnya dengan selimut. Daren tak menanggapi, matanya terpejam merasakan lelah yang menderah tubuhnya. Ingin rasanya ada yang memijat bahunya dan pegal karena duduk seharian. Namun ego yang tinggi membuatnya urung meminta itu pada Jarana. Seperti biasa, pagi-pagi Daren dan Aji berangkat ke kantor. Jarana dan Sarah pun sudah bersiap untuk berangkat ke butik. Sebelum berangkat, tak lupa Jarana memasukkan kertas-kertas semalam di dalam tasnya. "Ma, ini gambar yang Jarana bikin." Jarana menyerahkan beberapa kertas bergambar rancangan gamis hasil lukisannya pada Sarah. Sarah menerimanya, lalu mengamati gambar itu satu persatu. "Mama pilih aja yang menurut Mama bagus. Kalau gak ada yang bagus, nanti Sarah coba bikin lagi," tutur Jarana dengan hati yang berdebar. Takut ibu mertuanya itu tidak menyukai satupun hasil lukisan tangannya.